Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Setialida dengan NIM E2110073. Mahasiswa pertukaran MBKM Universitas Juanda. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ke-12, yaitu diskusi oleh Siti Azhra, Dewi Nazlah Kusumah, dan Hana Oktaviana. Yang pertama ada analisis hukum administrasi terhadap kebijakan pemerintah mengenai pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf oleh Siti Azhra. Adapun pengertian sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazir atau pihak yang menerima wakaf. Sertifikat tersebut sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 nomor 20 PP nomor 24 tahun 1997. Dasar utama pendaftaran tanah termasuk tanah wakaf adalah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 19. Salah satunya untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Adapun tujuan sertifikasi tanah yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, suatu bidang tanah, satuan rumah, susun, dan hak-hak yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Manfaat sertifikasi tanah wakaf yaitu menghindari adanya gugatan dari pihak lain atas status tanah wakaf karena mahalnya tanah masa kini dan mendatang. Fungsi hukum administrasi negara kaitannya dengan pembebasan biaya wakaf yaitu 1. Fungsi normatif hukum. Hukum administrasi negara berfungsi mengimplementasikan peraturan perundang-undangan kepada pegawai administrasi. 2. Fungsi instrumental hukum dalam legalitas tanah wakaf. Yang ketiga, fungsi perlindungan hukum rakyat diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan pemerintah. Yang kedua, ada materi oleh Dewi Nazlah tentang perkembangan hukum administrasi negara pada masa pandemi. Selama lebih dari setahun, penyebaran virus COVID-19 telah melanda dunia, termasuk Indonesia. Belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, sehingga berujung pada kondisi yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran di setiap dimensi kehidupan manusia. Instrumen hukum administrasi negara dalam itu peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, perencanaan, perizinan, hukum keperdataan. Hukum administrasi negara dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan hukum administrasi negara bisa saja berkembang secara stabil di mana dinamika tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya 1. Peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah. 2. Praktik internal administrasi yang tidak statis dan mengikat sehingga menimbulkan doktrin-doktrin baru. Yang ketiga, munculnya prinsip peninjauan kembali sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam konsep hukum administrasi negara. Terakhir adalah materi mengenai administrasi negara dalam kerangka sistem pemerintahan negara Republik Indonesia oleh Hana Oktaviana. Dalam sistem pemerintahan negara itu antara lain telah ditetapkan berbagai perangkat pemerintah negara yang berupa lembaga-lembaga negara dengan tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme hubungan kerja antara lembaga negara tersebut dalam menjalankan tugas negara untuk mencapai tujuan nasional. Administrasi negara Republik yang diselenggarakan untuk mengemban tugas negara demi tercapainya tujuan nasional menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan negara sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, beberapa kunci pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, sistem pemerintahan berdasar konstitusi, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR, dan presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang harus menjalankan kebijakan yang digariskan oleh rakyat melalui wakilnya MPR DPR, mencerminkan totalitas rakyat Indonesia. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia adalah suatu contoh sistem
dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah. Kemudian seterusnya, sistem pemerintahan desa dan kelurahan agar roda administrasi negara berjalan secara demokratis. Ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern. Baik, segitu saja review materi kali ini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.